Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bika min fakhri fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, atas izin Allah tentu saja kita di malam hari ini bisa berkegiatan berdampingan bersama dengan anak-anak begitu ya, di malam hari di Al-Muhajirin yang insya Allah mulia dan berkah ini sudah dicatat, sudah dihitung, sudah ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bermajelis di malam hari ini ya. Sekaligus ini masih dalam suasana bulan Rajab, insya Allah ya. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan, tercurahkan kepada guru kita ya, kepada motivator kita, kepada kiblat kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Saya biasanya suka bertambah semangat, bertambah menjadi luar biasa ketika ayah dan bundanya sedemikian bersiap menyambut kebaikan. Masya Allah gitu. Pada malam hari kemudian ini malam liburan yang secara manusiawi mungkin lebih nyaman kita berada di rumah, kemudian kita bersama keluarga atau mungkin jalan-jalan atau mungkin keluar kota dan lain sebagainya. Tapi justru dengan ibu, bapak, ayah, bunda berkhidmat seperti ini bagian dari simbol, bagian dari tanda kasih sayang kita sebagai orang tua kepada anak-anak. Karena salah satu kasih sayang itu adalah bagaimana kita menyiapkan mereka ruhaninya, bagaimana menyiapkan bekal hidupnya, seperti itu, betul ya? Oke. Nah, ayah bunda maka boleh dilihat. Ini saya membawa kurang lebih merangkum membawa ayat-ayat atau poin-poin yang biasa digunakan di dunia pendidikan anak, di dunia pendidikan keluarga, seperti itu kurang lebihnya ya. Karena kalau misalnya ayah bunda mendengar istilah parenting ada lagi sekarang ya, ada yang disebut dengan positive parenting, ada yang lagi disebut dengan mindful parenting, rupi-rupi. Padahal mah buka aja Al-Quran An-Nisa ayat 1. Sumber pendidikan parenting itu dari sana, dari An-Nisa ayat berapa? Ayat 1. Apa katanya di dalam surat An-Nisa ayat pertama? Disampaikan di sana bahwa apapun posisinya, apakah kita itu masih kalau orang Sunda bilang orang priangan lalagasan begitu ya, maupun kita sudah dalam kondisi sudah rimpitan, nggak apa-apa. Tadi kan ada yang dari Tasik ya, dari Cikatomas ya bun, saya dari Panjalu Ciamis, berarti kami ngobrol Sunda harus insya Allah ya. Jadi pada saat kita masih gadis, masih bujangan, dengan kemudian kita sudah berumah tangga, itu sama harus kita lalui bersama ilmunya. Ketika kita hamil, ilmunya bagaimana, kita akan melahirkan, ilmunya bagaimana, kemudian kita membesarkan anak-anak, ilmunya juga bagaimana. Nah itu ada di dalam surat An-Nisa ayat 1. Berarti kalau kita merasa keren dengan istilah dari barat parenting, ya padahal itu luar biasa ya. Agama kita, agama Islam rahmatan lil alamin sudah sedemikian masagi memberi bekal kepada kita sebagai makhluk, sebagai umat Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena ini cukup menjadi inti atau dasar dari pola asuh, kemudian dari sugesti menghadapi buah hati, menjadi dasar pendidikan di dalam keluarga. Nah, ini 3 poin ini saya bawa-bawa biasanya. Nah, yang pertama katanya ada Al-Ghafir ayat 8. Kurang lebih di dalam Al-Ghafir ayat 8 itu begini ayat bunda. Isin atuh ku malaikat wae oge
sehari-harinya itu mendoakan kita sekeluarga. Jadi kalau kita merasa mustahil dengan kesuksesan anak kita, malu dong bersama malaikat. Malaikat saja mendoakan kita bersama anak cucu, mantu, semuanya lengkap. Masa kita merasa, anak saya mah ada matematika oke sapopoe, belum nilainya ukur 60, mau bisa jadi ilmuwan. Lah, itu ibu sudah berdoa dengan sendirinya. Berdoa bahwa anak kita tidak akan berkembang. Nggak akan bisa anak saya mah, batur juara. Enggak, anak saya mah. Oke, anak orang mungkin juara taekwondo, juara renang, juara bernyanyi, juara apa lagi. Tapi bisa jadi anak kita juara sama, tapi di bidang yang berbeda. Apakah tidak termasuk juara? Terus kitanya harus berkecil hati hanya karena anak orang lain matematikanya 100, bahasa Indonesianya 90. Terus anak kita matematikanya agak di bawah sih, tapi menggambarnya di atas rata-rata keumuman anak lain. Apakah itu bukan sebuah modalitas? Udah, doakan saja berdasarkan kapasitas, berdasarkan keunikan masing-masing. Daina maki atau kita belajar matematika, belajar fisika. Ibu ada yang dulu waktu SMP SMA emut keneh nepi ka ayeuna, kecuali ibu guru fisika, guru biologi, atau ibu berprofesi di bidang yang bergelut dengan bidang tersebut, yang bergelut dengan mata pelajaran tersebut. Da angger we ayeuna matematika kita butuhnya apa? Pengurangan, pembagian, perkalian, betul tidak? Betul. Walaupun atau umumnya itu kedah sekolah, kedah sekolah mah ya wajib. Karena ketika kita SMA, kemudian kita kuliah, apapun jurusannya, itu ada modal dasar yang membedakan kita kuliah dan tidak, kita sekolah dan tidak. Ada. Jadi bukan berarti yang tadi berbicara tentang mata pelajaran bukan berarti kalau Yosua itu terkenal sekolah, bukan. Itu mah tetap menjadi dasar. Begitu ya. Nah itu al-khawf. Jadi hati-hati kita berkecil hati. Kalau ada ragu, hati-hati menjaga hati. Kalau al-khawf ayat 8, hati-hati berkecil hati. Ya pun, sepakat enggak? Atau setuju? Dua-duanya ya. Nah, yang kedua, atur ayat 21. Keluarga yang keturunannya tumbuh dalam ketaatan akan dipertemukan dengan surga. Jadi kalau ayah bunda mengirimkan, menitipkan anak-anaknya ke TPA, menitipkan anak-anaknya ke sekolah, apakah itu tidak bagian dari menghidupkan surga? Apakah itu bukan dari membekali anak-anak untuk masa depan dunia dan akhiratnya? Jadi ada di dalam Atur 21. Jadi kalau kita soleh, insya Allah akan soleh berjamaah. Jadi kalau misalnya kita, saya mah ada menuju-nujuhna, semangat ikut pengajian. Nah, semangat ikut pengajian seperti ini, kalau kata Atur ayat 21, sok atur energinya, sampaikan juga kepada anak-anak, supaya anak-anak juga senang dengan Masjid Al-Muhajirin ini, taat kepada bapak ibu gurunya, begitu ya. Semangat ikut belajar, semangat ikut camping seperti ini. Luar biasa, tadi saya ke atas, saya amazing, wow gitu ya, Masya Allah. Saya sampaikan ke Ibu Nur, atuh iya mah muka sekolah oke pas cekap pisan, mumpuni gitu ya, dibawa ke sekolah formal pun insya Allah tong keun sekolah Al-Muhajirin Margahayu Raya begitu ya. Masya Allah ya, luar biasa. Silakan bermula dihidupkan dari masjid, kemudian produksi berikutnya menjadi sebuah sekolah formal, sangat terang begitu ya. Bangunannya sudah formal, saya begitu ya, Masya Allah. Nah, kalau di dalam An-Najm 39 artinya mungkin para bunda deh kayaknya kan suka scroll Instagram ya. Jangan lupa buka juga tuh biar dia gak di follow, gak ada yang kamu jadi masuk tapi mau coba gitunya. Dibantu sekupun anak tanpa dua tuh ada video nanti. Jadi
Kalau di sosmed kan suka ada tuh, namanya istilahnya hasil tidak akan mengkhianati proses. Nah, kuat itu dari mana? Ya itu teh anak jam 38 ayah bunda, gitu ya. Jadi kalau misalnya begini, aduh capek, jadinya nyakolakeun teh, mun asa hareudang nyakolakeun teh, sudah, biar Allah yang mengganti. Ya, akadkan saja, itikadkan saja, itu niatannya adalah ibadah karena Allah, menjadi jalan kesolehan. Jadi kalau ayah bunda sudah bayar SPP, nggak perlu diutak-atik ya, nggak perlu diungkit-ungkit, sudah. Bukan karena saya pengelola sekolah, tukang tagihan SPP ke orang tua, bukan. Dan saya juga menyekolahkan anak SMA mah, di SMA punya teman, karena kami belum punya SMP dan SMA. Begitu ya, jadi sudah begitu kan. Kita mengeluarkan seberapa pun itu, apakah boarding school anak-anak kita, apakah TPA-nya, apakah sekolah formalnya, belum bajunya, belum seragamnya, belum bekalnya. Dan kalau menggunakan hitungan matematika mah berapa dari pagi sampai sore untuk kebutuhan makan anak-anak kita, untuk kebutuhan dasar anak-anak kita, berapa atau kalau mau dimatematikkan. Tapi konsepnya di dalam agama kita tidak begitu. Karena ketika kita menyekolahkan itu kan sudah jelas, Insya Allah, itu jihad statusnya, betul tidak? Ya, dia anak-anak keren begitu ya. Tong pelit atau tidak bercantum tadi ibu al-hajirin, keren semua di sini, harus sedekah semuanya ya. Nah, jadi begini ayah bunda, saya meng-capture sedikit tentang keluarga. Jadi seolah-olah begini ya, coba saya visualisasikan dulu ya. Ini tangan kanan saya, tangan kanan dari arah saya, ini bagian kiri. Ini aja biar. Jadi ini gelas, ini botol. Yang gelas ini, ayah bunda, bayangkan ini rumah ya. Kemudian ini sekolah atau TPA gitu, sekolah TPA madrasah namanya, lembaga. Nah, pertanyaan saya, ketika anak di rumah mengerjakan tugas, apakah itu matematika, apakah itu IPA-nya kah, dan lain sebagainya. Coba, pertanyaan saya, ketika anak mengerjakan tugas PR di rumah, apakah boleh sambil selonjoran, sambil ngadapang, sambil nonton, atau tempatnya itu di taman belakang, atau sambil nyanghujar di taman depan, di teras? Lumrah tidak seperti itu? Maksudnya di rumah boleh tidak? Anak tidak perlu duduk kaku seperti ini mejanya, ini kursinya, walaupun di masing-masing kamar kita sediakan ada gitu. Tapi jadi dosa nggak ketika anak begitu, melanggar hukum nggak ketika anak sambil gogoleran? Nggak masalah, karena yang namanya di rumah, dan itu mah non skolastik, tidak ada ikatan baku secara SOP alamiah tata tertibnya. Nah, sekarang di sekolah, aneh nggak ada sekolah yang tidak punya jadwal pelajaran? Aneh nggak ya, ada sekolah tapi tidak punya jadwal pelajaran? Aneh nggak sudah oke ayah. Sekarang dibalik pertanyaannya, ada nggak di antara kita dengan sengaja 24 jam waktu dari mulai anak bangun itu ada jadwalnya? Bangun jam sekian, mandi jam sekian, sarapan jam sekian, ganti baju jam sekian, berangkat jam sekian, terus 24 jam. Dan aku capek, aku jadi indungna oke, di checklist sana. Udah belum makan sorenya checklist, udah belum sholat isya, sholat rawatibnya sudah belum, masuk gigi. Aduh, capek nggak kira-kira? Atau ibu teh dengan nyamuk aja ibu teh udah capek. Jadi wajar nggak kalau di rumah tidak disediakan jadwal pelajaran atau jadwal kegiatan 24 jam? Wajar nggak? Wajar nggak hanya dengan lisan? Wajar. Karena kalau di rumah itu non skolastik, sedangkan di sekolah itu skolastik, baku. Sedangkan di rumah tidak baku. Nah, antara tidak baku dengan baku inilah yang kemudian kita merasa dari sekolah mah, di bumi mah telah diajar, atau di bumi ada, saya bukan guru, saya orang tua aja.
Sampai kita itu tidak merasa bahwa kita sebagai guru itu kita tidak merasa. Padahal dasarnya kita adalah al-umum madrasatul ulama. Walaupun hanya sesederhana adek ganti baju, teteh guru, teteh guru. Betul gak? Sepakat gak? Cuma kita tidak menyadari karena disebut dengan guru mah adanya di sekolah yang formal seperti ini. Bapak ibu guru mah nganggo seragam, bapak ibu guru mah datangnya jam sekian, pulangnya jam sekian. Hakikatnya kita juga guru, cuma gurunya di mana? Di lingkungan rumah. Dan dari sisi kuantitas, aturan kita jauh lebih banyak berinteraksi. Coba kalau anak pulang sekolah, jauh lebih lama di rumah atau jauh lebih lama di sekolah kira-kira aktivitas anak-anak? Jauh lebih lama di. Nah itu yang kemudian kita suka lupa bahwa ada keluarga apa sesuatu yang tidak diurus oleh negara. Ini Bu terbukti ada di dalam undang-undangnya nomor berapa? Nomor 52 tahun berapa? Tahun 2009. Jadi lingkungan rumah, lingkungan keluarga sama lembaga, institusi, sekolah apalagi yang membedakan hanya formal dan non formalnya. Clear ya, sampai sini clear bahwa kita semuanya ibu bapak guru. Begitu ya. Bu, udah dibantu di seragam. Syariatna tuh di seragam. Hakikatnya kita adalah guru. Begitu ya. Nah, nanti akan nyambung dengan slide berikutnya. Kenapa kita disebut dengan guru? Clear ya, oke ya. Nah, ini mah di sekolahnya SMA anak saya, bukan di sekolah kami bukan. Oke. Kita kesini dulu ya. Nih, terbaca insya Allah ya. Terbaca ada album insya Allahnya. Yang pertama, tafakur fenomena. Ini saya screenshot aja dari website. Ini juga tahun berapa? Nampaknya tahun 2020-an kurang lebih. Tidak tahan dimarahi sang ibu, remaja ini memilih bunuh diri. Ada. Di Priangan, oke. Ada ya. Kemudian ini apa? 7 kasus bunuh diri anak di bawah umur di Jabodetabek. Kok bisa? Itu terjadi itu. Ini hasil survei. Berarti bukan katanya, bukan konon. Ini fenomena ya. Kemudian apa ini? Istri tak kirim uang, balita disiksa ayah. Ini mungkin para TKW. Alhamdulillah ya. Nah, ini yang kemudian disebut dengan ada yang termasuk ke dalam child abuse. Child abuse itu keheuna murang malingna maka saha. Tapi yang jadi korban siapa? Ini salah satunya ada di fenomena ini. Ya? Jadi wajar kalau Fatimah Az-Zahra begitu soleh, begitu sederhana, begitu rendah hati, begitu begitu ya dengan Sayyidina Ali yang sampai bergantian sarung, bukan? Peristiwa beliau. Iya, ada kata orang Priangan, uyah mah moal PSK luhur. Jadi kalau memang Bunda Fatimah itu seorang yang begitu sabar, tangguh, iya ada dari nasab, DNA-nya juga DNA tangguh, DNA sabar. Nggak akan ada orang keren yang semasagi Rasulullah SAW. Jadi kalau kita berbicara parenting, kita makin berat kita cukup dengan Rasulullah sebetulnya. Jadi kalau di sini, ini kan berarti potret apa? Potret ketidaksabaran, potret mepes kuyang, begitu ya. Kalau orang sudah bilang mungkin begitu. Ya kan dia marahnya ke siapa gitu ya. Ini kan marahnya ke istrinya, marah dengan keadaan. Kenapa yang disiksa harus si balitanya? Coba kita kita flashback ke belakang. Kalau saya usia balita itu kelas 1 SD tahun 87, masih zaman gerimis bubar, nonton layar tancap itu masih ada. Dulu ada film Ari Hanggara.
bintangnya masih hafal ya, jadi visual waktu itu. Nah itu namanya child abuse di Alihanggara tuh, karena disiksa bukan hanya fisik, tapi juga ya disiksa lahir dan batin lah. Sama nggak fenomenanya seperti itu? Padahal hakikatnya ibu dan ayahnya adalah apa tadi? Al-Ummu Madrasatul Ula. Kira-kira kalau hakikatnya ayah dan bundanya itu guru, pantas nggak melakukan child abuse kepada anak? Seharusnya tidak boleh. Ini juga tepat nggak terjadi hal-hal seperti ini? Dan kadang-kadang kalau memang nujan terindung bapak anak guru, tidak boleh terjadi atau ya. Apa lagi? Bagaimana pula untuk dampak yang awal tujuannya adalah kebaikan? Coba ibu, ayah bunda, ini si bapak ini, istri tak kirim uang, balita disiksa ayah. Kan mungkin ini mah terpaksa jadi TKW. Ada nggak sih yang jadi TKW dengan sengaja? Ayah manami gitu di marga-marga makan tenang itu ayah ada nggak? Kan pasti dengan terhimpitnya keadaan, betul tidak? Nah sekarang bagaimana dengan potret seperti ini? Yang tujuan awalnya adalah baik, yang itikad awalnya adalah positif, ya, yang motif awalnya adalah untuk kebaikan, untuk edukasi, tapi berakhir dengan tragis. Bisa. Kan kita juga sebagai agama, sebagai orang muslim diingatkan, diberi wejangan. Niat baik saja tidak cukup, tapi caranya juga harus baik. Begitu, betul tidak? Kita kayaknya logikanya begini ayah bunda. Kita ingin anak kita ikut di TPA Al-Muhajirin, tapi kita ajak dengan cara dia itu diancam. Pokoknya mama sedih kalau ada yang nggak mau ke TPA. Pokoknya mama malu, mama kayak ketua RT kalau anaknya nggak sampai ke TPA, gimana kakak dunia? Dina hati budak lagi, ya nama urusan mama. Nah, kita menitipkan anak ke TPA mulia atau tentu saja, tapi dengan cara mengancam seperti ini, kira-kira anak berkenan atau tidak? Nah, logikanya ada di slide ini. Bagaimana pula dengan dampak yang awal tujuannya adalah kebaikan? Yang pertama, apa katanya? Memilukan. Anak dipaksa belajar hingga menangis hingga sampai frustrasi. Iya, sok ayat orang. Ini TK. Di sini tuh ayat itu gimana? Maka bisa di apa jadi? Ada anak TK usia 5 tahun. Dia menggambar, dia mewarnai. Warna daun itu menurut ideal kita harus hijau, tapi si anak kekeh warnanya coklat. Terus ada, warna hijau atau hijau warna daun gitu. Nah, salah satu frustrasi itu seperti itu karena anak punya motif tersendiri. Enggak kok, dalam hati anak saya itu mewarnai daun kering, bukan daun hijau sesegar yang mama bayangkan. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan persepsi yang ada di kepala kita dengan persepsi yang ada di anak, karena hakikatnya dan kemudian karakteristiknya yang namanya anak, kreativitasnya seharusnya jauh lebih melampaui orang tua. Jadi kalau misalnya anak mewarnai, dia punya ide sendiri, terus antepkeun we wios gitu. Arahkan aja. Bukan kemudian diadili, maknya ayah daun warna biru, nya buah-buah ku anak tadi celup atau gitu ya. Karena dia ada rekayasa di otaknya gitu. Ya? Nah, ya itu mah anekdotnya saya sampai ke sana ya. Memilukan anak dipaksa belajar hingga menangis, frustrasi. Mungkin ini sangat kental waktu saat COVID-19 ya, belajar di rumah. Kemudian apa? Miris. Bocah SD tewas di tangan orang tua gara-gara susah belajar online. Ini juga waktu kapan? Waktu COVID kemarin. Jadi kita yang punya hajat itu siapa? Anak atau kita? Jadi kadang hajat anak dipersepsikan sebagai hajat kita. Sok atuh
beri kesempatan anak belajar, beri dulu kenyamanan. Jangan kemudian, ayo atuh belajar, batu lagi belajar. Ya, atuh, yuk cari lagi yuk cara mengajaknya, begitu ya. Kemudian cerita tragis Jennifer Pan, nekat bunuh orang tua karena tertekan dipaksa menjadi anak pintar. Konteksnya beda nggak dengan yang tadi ayah bunda? Yang ini tuh memang sudah buruk konteks awalnya juga, betul tidak? Sudah negatif kan konteks dari awal. Yang ini apa? Tujuannya baik banget semuanya, supaya anaknya baik, pintar, cerdas, gitu ya. Hanya kadang-kadang kita itu suka tidak sabar. Gimana caranya anak memenuhi standar kita sebagai orang tua? Nah itu kita. Ya, sekarang kadang-kadang orang gemes nak. Jadi apa yang nilai dasar itu anak atau kita begitu. Jadi di briefing aja dulu, yuk diberi pemahaman. Ayo deh, nanti harus keren, harus hebat. Bukan kemudian malu atuh, mama kan tokoh di sini di blog ini kalau anak mama dapatnya cuma 70, aduh apa kata dunia? Kata si anak tadi apa kata dunia? Wah, kita gitu. Jadi seolah-olah dijadikan tumbal kalau begitu, ya. Nah, ini kita kembali lagi kepada sebuah kitab. Jadi gini, ayah bunda, ada sebuah buku judulnya Prophetic Parenting. Nah, kalau dari sisi sejarah, si buku Prophetic Parenting itu ditulis oleh seorang kandidat doktor. Jadi tulisan disertasi. Cuma karena bagus isinya dijadikan buku, jadilah kitab dibaca seluruh dunia. Termasuk ada Tarbiyatul Aulad lebih senior. Siapa? Abdullah Nasikulwan. Coba saya rangkum. Nah ini apa sih sebetulnya alasannya kenapa penting sih membentuk keluarga yang baik, yang soleh-solehah, keluarga yang muslimah gitulah kurang, yang islami begitu. Nah sih dasarnya kenapa kurang kudu menitipkan anak ke TPA? Apa sih dasarnya kenapa kita harus mengajak anak-anak itu sholat? Apa sih dasarnya kita harus mengingatkan anak itu mengaji? Nah ini dasarnya. Yang pertama, wah ini mah sudah tidak bisa diganggu-gugat. Sudah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah kewenangan yang kemudian tidak bisa ditawar, tidak bisa dinego. Dasar Allah orang harus mensoleh-solehkan anak-anak, ya itu mah sudah pakem. Ini perintah Allah, begitu ya. Nah, yang kedua, untuk membangun apa caranya? Membangun tanggung jawab. Membangun tanggung jawab itu di dalam agama kita disebutnya mas'uliyah. Ada mas'uliyahnya nama, tentunya ayah bunda. Mas'uliyah itu seni mengingatkan. Ya, contoh begini, seni mengingatkan. Bicaranya lebih halus atuh, mengingatkan. Terus anak bawa makanan, minta tolong dibukakan kemasannya. Bukain atau bun, bukain. Terus kemudian kita kembalikan. Mana tolongnya? Nangisnya seli diulangi. Tolong bun dibuka ini bungkusnya. Lebih nyaman yang mana? Yang selonong boy seperti yang tadi, atau kemudian dia berpermisi sebagaimana mestinya? Permisi, kita ingatkan. Nah itu kemudian mas'uliyah. Gerana tepan atau datos waktu nah ya oke mas'uliyah. Tong dicoret-coret atau buku teh, gunakan dengan semestinya. Nah itu namanya teh gurah gereh kalau kata orang Priangan, orang Ciamis, ya diingatkan, ya ngobrol. Bios karena tidak semua konsep mengingatkan itu harus selalu direct. Iya direct teh. Sholat, kamu tuh sholat teh kana neraka, bukan sih lagi dia. Jadi tidak harus selalu direct. Ngobrol, atau sambil ngobrol, sambil makan, sambil ngopi, sambil beli es krim. Caranya banyak. Bisa dengan cara indirect. Tidak langsung, memang nggak sampaikan. Gitu. Ya,
diingatkan, adik, nanti mah kalau di sekolah ya, ini tuh dipastikan sebelum pulang dibawa, jangan ada barang yang yang tertinggal. Nah itu namanya kalau bahasa saya the power of briefing. Jadi ada briefing, ada sounding, akhirnya sounding lah, pokoknya saling menegaskan. Jadi briefing itu begini. Coba bedakan. Ini kasus yang pertama. Kasusnya sama, begitu ya, konteksnya sama. Kasusnya sama, konteks yang berbeda. Iya bun, misal begini. Bunda atau ayah ada tugas keluar, ada tugas dari perusahaan, dari kantor. Jangan ayah deh, bunda dulu. Karena kalau ayah relatif lazim keluar gitu ya. Nah sekarang bunda 3 hari berturut-turut harus keluar kota. Ya, bunda berangkat hari Senin, bunda pamitan hari Senin. Wajar nggak kalau anaknya pundung? Jadi harus dari jauh-jauh hari. Nah itu namanya briefing, sounding. Adek, bunda ada tugas dari kantor, bunda harus pergi ke Semarang, lamanya 3 hari. Adek yang bager, yang soleh, bunda udah siapkan di kulkas, ini kentang untuk digorengnya nih, ini minumannya, ini untuk sekolahnya. Ketika pun pada hari haknya anak kita itu memelas, nangis, itu hanya mengekspresikan, hatinya sudah lepas. Akan berbeda ketika mendadak. Wajar kalau kemudian dia itu ngambek. Coba sekarang bunda mengantarkan anak kecil kita ke TK, baru masuk TKA, baru hari pertama. Teorinya begini, boleh anak menangis meronta-ronta, kita meninggalkannya, tapi kita pamitan dulu. Itu terhormat dan sangat menghormati anak kita. Dibanding dengan Bu Guru, Bu Yosya, aku mah mau menerima kue gitunya, mau melipir, kercanten lah. Bu, begitu anak kita tahu bahwa kita sudah pulang, sudah melipir, nangis ongkoh, sakit hati ongkoh. Tapi kalau misalnya kita itu pamitan, nangis tapi hanya berekspresi saja, sakit hatinya sudah cukup terobati dengan kita sounding, dengan kita briefing. Itu namanya mas'uliyah, mengingatkan. Jadi prepare dari awal. Gitu, ternyata dibahas di dalam agama kita ya. Gitu. Bagus ya, insya Allah ya. Gitu. Jadi kalau misalnya ayah pun seperti itu. Kalau sehari-hari ayah pulang perginya ngantor biasa reguler, berangkat pagi, pulang sore, gitu ya. Atau barangkali anak PJKA, pulang Jumat kembali Ahad, yang di luar Bandung ya. Walaupun sekarang mah jalan tolnya ada kampil lah, karena keluar kota. Nah, tiba-tiba dari regulasi ayah berangkat ke kantor itu setiap hari, pulang maghrib katakanlah, tiba-tiba ayah juga harus keluar kota. Ya kita hormati anak kita, pamitan seperti itu. Itu kemudian disebut menanamkan tanggung jawab. Kenapa kok menanamkan tanggung jawab, tapi jadi kita yang jadi poinnya. Nah ini yang kemudian disebut dengan persepsi. Bagaimana anak belajar tanggung jawab? Ya sebetulnya bermula dari kita memegang tanggung jawab sebagai orang tua, begitu. Yang menjadi orang tua untuk pergi saja beliau pamit ya ke saya terhubunglah dengan pola pikirnya. Oh saya juga karena ayah itu begitu hormat kepada saya, oh saya juga balik harus lebih hormat kepada si ayah Ini konsepnya seperti itu. Kalau kita berbicaranya tentang persepsi, gitu ya. Nah kemudian, wah ini mah gagah-gagahnya langkah penting membangun negara. Jadi kurang lebih begini lah. Nggak apa-apa, anak yang soleh mah cukup anaknya Bapak Ustadz. Emang cukup? Atau kita nih, kota Bandung, karena kota Bandung kan ingin menjadi kota yang layak anak, kota yang keren, kota yang luar biasa. Apakah cukup hanya dibangun oleh wali kotanya, oleh anggota dewannya, oleh para camatnya? Nggak bisa. Itu mah kebutuhannya dari rumah masing-masing. Kesolehan itu dari rumah masing-masing. Ya kalau saya harus berlogika yang lebih luas,
Ya Indonesia gimana mau maju di masing-masing rumah oge masih hare-hare gitu lah. Indonesia gimana mau beradab, masing-masing rumahnya juga tidak membangun peradaban kok. Nah, logika sederhananya mungkin jadi sudah ada di dalam kitab dibahas gitu ya. Nah, mewujudkan keseimbangan hidup apa maksudnya? Saling melengkapi, saling memenuhi kebutuhan di antara suami dan istri. Jadi ini teh seni kehidupan lah kira pelaku yang dimaksud keseimbangan hidup tuh begini. Bun, ada yang masih punya balita nggak? Atau yang masih 2 tahun yang masih menyusui? Ada nggak di sini contoh? Ada? Atau berarti sudah pada lewat ya? Coba Bun, pertanyaan saya, para bunda, ayah juga ya yang menemani di rumah, masih terngiang dalam ingatan kita tuh capek, ngantuk, tapi jam 2 malam anak kita bangun. Ya terbangun karena memang alarm dia minta untuk disusui. Coba kata Rosan Abdikir, hari bunda melanjutkan pulasnya tidur atau orang-orang oke kena gugah? Ya banget ya, betul. Nah, coba diemot-emot masa-masa seperti itu. Coba sekarang yang kedua, bunda kondisi makan enak. Si anak kita yang 2 tahun, bun tanya sebentar, minta BAB, lagi makan enak. Pertanyaan saya, makannya dilanjut atau di skip dulu? Sakitnya tuh di mana gitu ya? Kalau menakar kemanusiaan sakitnya tuh di mana? Menuju tanggal, menuju pameng. Ya tapi konsepnya nggak gitu. Dari mana-mana udah namina indung mawayana. Sudah sunatullah itu mah. Betul nggak? Itu udah fitrah melekat, bukan gara-gara. Kan nggak bisa tuh kita menyesali keadaan. Nah kau yang usaha, terusnya, ya artinya kan atuh. Apakah anak itu akan 2 tahun seumur-umur? Ya enggak lah. Kan tahun depan dia udah bertumbuh, berkembang 3 tahun, 4 tahun, remaja, dewasa, nikah, balik jadi ngebantu kita, balik jadi mengawal kita sebagai orang tuanya. Artinya lah atuh kesulitan seperti itu mah lewati udah anak mana umur sampai 4 tahun jadi bayi oge. Paham nggak kira-kira? Ini yang kemudian disebut dengan keseimbangan hidup. Biar kita juga dapat pahala gitu. Karena bagaimana kita teruji keimanannya ketika kemudian di lingkungan rumah saja anak-anaknya tuh aman, damai, sentosa, teu aya picarioseun gitunya, teu aya nu kalucuan gitu kan. Apa? Nah, kita masuk surga teh da teu aya anu tanpa tiket. Artinya dengan rudet-rudet sedikit dengan anak mah atuh ya sudah, udah tiket masuk surga aja. Dan itu mah sangat sunatullah, sangat fitrah. Atau coba bun ya ayah bunda semuanya sekarang di Palestina mah kumaha atuh rumah sakit, mana kita bisa membayangkan begitu ya. Coba anak-anak yang dibombardir, ada yang kemudian jasadnya juga sudah tidak utuh, kan mengenaskan gitu ya. Aduh, kita mah baru dibangunkan malam hari, itu pun tetangga kita juga sama mengalami hal demikian begitu. Masih flat lah yang begitu mah, masih flat. Jadi sudah keseimbangan hidup saja itu. Karena kalau bagian dari tafakur begini ya bun, kalau saya mau cerita, kalau di sini ternyata ada kesamaan, semoga menjadi pemberat timbangan amal soleh. Sudah lebih dari 5 tahun, qadarullah, saya itu diminta cukup intens berada di lingkungan komunitas ibu-ibu cerebral palsy. Pada tahu ya cerebral palsy, kerusakan sel jaringan otak. Ibu boleh bayangkan bu, kalau tadi saya sampaikan, bu, emang anak kita mau balita seumur-umur? Ya enggak lah, bertumbuh dan berkembang. Tapi mereka yang cerebral palsy, saya dulu tahun 2018, tahun 2019, ketika mengisi di komunitas cerebral palsy Bandung